wabarakatuh. Nama saya Hafidzatur Rahmah, NIM 2001111000103. Video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas hukum dan hak asasi manusia tentang permasalahan HAM di sekitar kita. Seperti yang kita tahu, hak asasi manusia sudah melekat di diri kita sejak kita di dalam rahim. Bahkan sejak kita lahir, hak asasi manusia sudah melekat di diri manusia, merupakan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. HAM sendiri meliputi hak hidup, hak memiliki, dan hak kebebasan. Hak asasi atau hak dasar adalah hak-hak yang pokok atau dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai pembawaan sejak ia lahir, yang sangat berkaitan dengan martabat dan harkat manusia tersebut. Namun meskipun demikian, masih banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia, maraknya penindasan terhadap orang-orang kecil, dan banyaknya terjadi kekerasan di mana-mana. Salah satu contohnya, banyaknya terjadi aborsi di berbagai daerah Indonesia, yang mana kita sendiri tahu bahwa sejak lahir sudah melekat hak asasi di diri manusia secara alamiah, bukan karena diberikan masyarakat atau negara kepadanya, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak itu diakui sejak ia masih di dalam janin ibunya. Penerapan saling menghargai hak asasi manusia ini sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan jika dilihat di kehidupan sehari-hari, banyak contoh-contoh hak asasi manusia, seperti hak seorang pembeli dan hak seorang penjual di pasar, hak untuk kebebasan penyampaian pendapat dan argumen, hak kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing, hak atas pendidikan, hak menikah dan berkeluarga, hak diperlakukan adil sebagai sesama manusia, hak memilih, dan lain sebagainya. Dan sangat perlu kita ingat dan terapkan bahwa setiap individu dan makhluk hidup memiliki hak untuk bebas, hak untuk hidup, dan hak untuk memiliki tanpa adanya paksaan dari orang lain, melainkan murni karena keinginan dirinya sendiri. Di era modern ini, yang sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial, yaitu pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik masuk dalam kategori penghinaan karena termaktub dalam bab 16 dari pasal 310 sampai 321 KUHP. Pencemaran nama baik menurut pasal 310 KUHP adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Hal ini termasuk dalam bentuk tulisan dan gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, dan ditempel di muka umum. Pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sistem elektronik dapat dijerat dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang 19 2016, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.